Menghadapi tantangan ketahanan pangan global, Indonesia telah menyusun rangkaian strategi untuk menghadapi masalah ketahanan pangan. Mentan menegaskan sektor pertanian masih menjadi bantalan perekonomian Indonesia. Bahkan rendahnya inflasi disokong suplai pangan terjaga. Dari video-video barusan, kita dapat ketahui bahwasannya Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Di sini sumber daya alam tak melulu soal emas, batu bara, atau nikel. Tapi Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam pangannya, seperti jagung, singkong, sorghum, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi kunci bagi Indonesia dalam mengatasi ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Namun, ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras masih sangat tinggi. Ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengolahan sumber daya pangan lainnya yang berpotensi dalam ketahanan pangan Indonesia. Kesadaran masyarakat akan ketahanan pangan pun masih rendah, dan stigma yang masih erat dipegang teguh oleh masyarakat, di mana belum makan kalau belum makan nasi. Ini menjadi faktor-faktor penghambat lainnya dalam ketahanan pangan Indonesia. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, masyarakat Indonesia sangat bergantung pada beras. Jika hal ini terus terjadi dan terjadi perubahan seperti alih fungsi tanah pertanian, maka hal ini akan menjadi masalah yang besar bagi ketahanan pangan Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi ini menjadi salah satu penyebab tergerusnya produksi beras di Indonesia, dan mungkin akan menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi ketergantungan dan mengharuskan kita untuk mengimpor beras secara terus-menerus. Kesadaran masyarakat akan diversifikasi diet masih sangat rendah. Hal ini tercermin dalam stigma belum makan kalau belum makan nasi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat di Indonesia. Mungkin dengan adanya diversifikasi diet dapat menjadi salah satu solusi tentang masalah yang ada di Indonesia ini. Selain itu, infrastruktur agraria di Indonesia yang kurang maju juga menjadi salah satu masalah. Pola budidaya yang konservatif dan kurang inovatif membuat produktivitas yang lebih rendah. Nah, kita udah tahu kan dari data-data tadi tentang sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Sekarang gimana ya pendapat masyarakat awam tentang sumber daya Indonesia? Yuk, kita cari tahu lewat podcast berikut ini. Kembali lagi di podcast Kepet, Keis dan Uspet. Aduh, gila. Akhirnya kita bisa podcast lagi. Udah lama deh Pagi ya ngobrol-ngobrol. cerah. Betul. Mungkin di belakang kita banyak tumbuhan kali ya gini. Warnanya hijau-hijau, asri-asri. Emang bagus banget nih Iya. SMA 3 nih. Mungkin kita, kan samping kita ada tanaman nih. Betul. Mungkin kita ngomongin tanaman aja kali ya untuk kali ini ya. Oke, apa tuh Us tuh? Mungkin agak-agak ke alam aja topik kita kali ini. Mungkin tentang sumber daya alam. Betul, lagi hangat banget nih permasalahan sumber daya alam yang nggak bagus dikelola sama Indonesia gitu. Oh iya, pengolahan sumber daya alam yang masih belum belum tepat lah, belum bijak lah sama orang-orang Indonesia. Betul. Nah, kemarin gue nonton video tentang pengolahan sumber daya alam dari Kak Safir, Betul. Kak Nabila, sama Kak Pilo. Lo udah nonton belum tuh? Belum nonton tuh. Kira-kira kayak gimana tuh videonya? Jadi isi videonya itu ngomongin tentang pengolahan sumber daya alam Indonesia yang masih belum begitu bijak lah sama orang-orang Indonesia. Dan juga mayoritas masyarakat Indonesia masih bergantung kepada beras sebagai sumber daya pangan pokok. Nah, pasti lo pernah dengar kan kayak lo belum kenyang kalau belum makan Nasi. Nah, iya itu. Nah, ini kan lu udah nonton nih Us videonya. Kira-kira tuh solusi buat masalah itu tuh gimana tuh? Waduh, tiba-tiba kok minta pendapat cek ke gue ya? Yaudah, kalau lo nanya berarti gue harus jawab kan? Betul. Oke, mungkin yang bisa gue kasih ya, solusi gue ya. Yang pertama tuh, kita bisa lah mengembangkan tanaman-tanaman yang berpotensi untuk menggantikan beras sebagai bahan pangan pokok. Contohnya kayak sagu, jagung, umbi-umbian, dan banyak sekali. Yeah. Karena kan Indonesia kan luas kan. Terus tanaman-tanamannya juga banyak. Iya bener. Apalagi tanah kita tanah yang paling subur di dunia.
Nah, mungkin kalau dari lo ada solusi lain nggak? Solusi lain mungkin kayak memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia bahwa negara kita memiliki banyak bahan pangan pokok selain Bener banget beras. Seperti yang lo bilang tuh, kita jadi ngasih tahu buat masyarakat kita tuh bahwa banyak banget tanaman-tanaman yang buat mengganti beras. Bener. Kalau kita punya kualitas yang bagus tapi kita nggak ngasih edukasi kepada masyarakatnya, mereka pasti ya udah Iya, bergantung terus pada beras. Iya. Itu. Terus apalagi tuh solusi yang lainnya? Mungkin tadi lo udah ngasih edukasi kan ke orang-orang kalau misalkan kita tuh punya banyak tanaman lah buat nggantiin beras. Betul. Nah, pasti kalau udah kayak gitu kan banyak tanaman yang beragam kan yang bakal ditanam. Nah, mungkin tuh bisa jadi membuka lowongan pekerjaan untuk para petani-petani lain. Mungkin yang bukan nanam-nanam beras, kayak nanam-nanam sagu, jagung, ataupun umbi-umbian. Pasti kan bakal meningkat kan ya pekerjaannya lah, penghasilannya Apalagi kan ya. kan di Indo tuh krisis banget sama lapangan pekerjaan tuh, banyak yang nganggur. Iya bener. Mungkin mereka bisa aja mau jadi petani untuk tanam-tanaman seperti itu. Jadi kan petani tuh profesinya paling penting lah buat semua warga negara Indonesia. Nah iya bener. Gila. Gokil juga tuh ya. Yoi. Gue kepikiran nih solusi terakhir nih kayaknya. Apa tuh? Untuk mengurangi impor angka beras karena bahan-bahan Bener pokok itu. bisa diganti Asli. selain menggunakan beras. Nah iya bener. Kalau nggak salah gue sempet baca berita kalau misalkan hampir mayoritas beras yang dikonsumsi warga Indonesia itu berasal dari Vietnam, bukan dari Indonesia. Padahal tuh kalau bisa dikelola tuh kita malah bisa ngeekspor beras-beras kita loh ya. Iya bener kan. Malah kebanyakan beras-beras itu diekspor ke luar negeri, bukan dikonsumsi sama warga sendiri. Pantes aja kayak ekonomi kita gitu-gitu aja. Iya, nggak maju-maju gitu. Bener juga ya. Aduh, mungkin teman-teman kali ya yang punya solusi lain ataupun pendapat lain bisa aja komen di bawah kali ya. Kasih Betul. tahu ke kita. Nanti mungkin kita bisa omongin lagi nih di podcast selanjutnya. Mungkin Oke? sekian dari podcast kita nih Yos ya. Yoi. Kita podcastnya mah singkat, padat, dan jelas. Betul. Yoi. Gue Daus. Gua Case. Kita pamit undur diri dari podcast Kepet. Dadah. Dadah.